Shalom saudara. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan lagu Tuhan Aku Rindu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hari tengah-tengah kami, setiap hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Bentuklah kami sesuai jalan Tuhan Yesus. Kami benar-benar rindu merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan di antara semuanya. Di mana kami hari-hari kami Tuhan, kami tidak bisa membayangkan Tuhan apa Engkau, apalah arti hidup kami Tuhan Yesus. Engkau selalu menggandeng tangan kami hari demi hari, langkah demi langkah Tuhan, menuntun kami untuk menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Di mana kami semakin berat Tuhan, akan di tahun depan resesi, apapun itu krisis Tuhan, tapi selalu percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami Tuhan Yesus. Apapun kami lakukan, dasarnya dari Engkau Tuhan. Kami masih pasti akan kamu Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan di malam Tuhan yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Apalah arti hidup kami Tuhan? Kami harus berserah padamu Tuhan, meminta ampun, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Engkau mengerti Tuhan seluruh permasalahan hidup kami. Kami datang, kami akan pulang dengan bebas Tuhan. Nyatakan masalah disembuhkan, nyatakan masalah dimenangkan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Urapi saudara-saudaramu Tuhan yang sedang perjalanan Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Kami rindu, kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Nya Tuhan untuk memerangi setiap kami, domba-domba-Mu Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Supaya lebih teguh, lebih berani untuk memenangkan Tuhan perjalanan hidup kami Tuhan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami dari awal sampai dengan akhir Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami undang, hadirat yang kami undang di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tahu di saudara, kita kemenangan sukacita surga. Yang berdoa
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, kekuatan kami ya Bapa. Engkau yang penyelamat kami ya Yesus. Bapa, kembali pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu bagi kami. Bapa, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang telah Kau persiapkan, mari Tuhan Kau mengurapi ya Yesus. Lewat firman-Mu sebentar Tuhan, kami semua diberkati, kami dikuatkan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Selanjutnya untuk firman Tuhan, kami serahkan kepada Pendeta Muda Sonia. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul, kita boleh beribadah dan lebih mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan sebagai makanan rohani yang perlu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan saudara, kemarin saya beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah video ya saudara dari seorang teman. Saya melihat bahwa video ini sangat lucu ya saudara, di mana ada seekor anjing, kalau tidak salah itu ada di Korea atau Jepang ya saudara. Anjing yang begitu lucu, putih besar. Di situ dia setiap hari, setiap pagi, setelah dia mendapatkan makanan dari majikannya, dia selalu memperlihatkan wajahnya saudara di atas tembok dari rumah pemilik rumahnya itu. Setiap hari dia melihat ke jalan sambil melihat orang yang lalu lalang di depan rumah yang dia tinggali itu saudara. Dalam beberapa waktu, selalu setiap hari dia menunjukkan wajahnya dengan lucu. Sehingga apa saudara? Menarik bagi orang-orang di sekeliling, bagi orang-orang di sekitar ketika melalui rumah itu saudara. Pasti kita juga begitu ya saudara, kalau kita melewati sebuah rumah ada anjing yang sangat bagus, sangat lucu, pasti kita bilang, ih lucu ya anjingnya, betul saudara. Begitu juga orang-orang yang
wajahnya di balik tembok itu, saudara. Akhirnya dikenal sebagai anjing artis. Luar biasa, saudara. Seekor anjing yang begitu lucu, dari yang awalnya mungkin hanya seekor binatang, saudara, menjadi binatang yang terkenal, menjadi seorang artis ya orang bilang ya. Tapi saudara, apa sih sebenarnya yang membuat anjing ini setiap hari menunjukkan wajahnya? Setelah diperhatikan, saudara, ternyata di video itu diceritakan, pemiliknya menceritakan bahwa anjing ini melakukan hal ini semenjak dia dipisahkan dari induknya. Ketika anjing itu dipisahkan, setiap hari dia hanya bisa menunggu induknya kembali, menunggu kapan induknya kembali, saudara. Ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan anjing ini. Karena apa, saudara? Karena sesuatu yang sangat berharga hilang dari kehidupan anjing ini, saudara. Itu yang dia kerjakan, itu yang dilakukan, saudara. Sehingga pada satu waktu di akhir video itu, saudara, si pemilik memutuskan untuk mengambil kembali induk yang telah dipisahkannya itu. Kita pasti tahu bersama, saudara, ketika seseorang yang sudah dipisahkan dan kembali, ya, seekor anjing yang dipisahkan dari induknya, ketika dia melihat kembali induknya pulang, saudara, anjing itu gembira sekali. Anjing itu happy sekali, saudara, ketika bertemu. Langsung kita tahu, saudara, kalau anjing itu bertemu dengan sahabatnya seperti apa, saudara? Peluk, main, cium, ya saudara, guling-gulingan. Sejak saat itu anjing yang ditinggalkan ini menjadi gembira, menjadi happy. Kebiasaan yang selalu dilakukan berbulan-bulan itu apa, saudara? Mulai berkurang. Karena apa? Karena ada sukacita, ada damai sejahtera ketika dia bertemu kembali dengan induknya, saudara. Apa sih yang kita dapat, saudara, dari video yang mungkin saya sampaikan pada pagi hari ini? Dari yang saya nonton, saudara, saya melihat bahwa sebuah hubungan itu sangat berharga. Sebuah hubungan itu sangat penting. Ini menggambarkan bukan hanya seekor binatang, saudara, tetapi lebih daripada itu, hubungan kita dengan Allah. Hubungan Allah dengan manusia tidak dapat dipisahkan. Kita tahu bahwa Allah sebagai pencipta manusia dan kita manusia adalah umat ciptaannya, saudara. Sehingga hubungan itu tidak dapat dipisahkan. Apa yang dapat memisahkan, saudara? Kita tahu bersama, saudara, semenjak penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tertipu dengan tipu daya iblis, saudara, pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga keberadaan manusia dipisahkan. Mereka diusir dari Taman Eden. Karena dosa dari nenek moyang kita, karena dosa dari Adam dan Hawa, saudara, sampai hari ini ketika bayi telah lahir, bayi oe-oe dipelukan seorang dokter, bayi itu sudah berdosa, sudah memiliki dosa asal yang tidak dapat dibersihkan dengan apapun. Sepertinya hubungan manusia dengan Allah dosa, saudara. Tetapi luar biasa Allah kita. Sekalipun manusia sudah berdosa, saudara, Allah tidak pernah memutuskan hubungan dengan manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus bukan hanya sebuah nyawa, saudara, tetapi dia adalah nyawa yang penuh kuasa, penuh kemuliaan.
Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai putra satu-satunya adalah jalan kita menuju keselamatan. Dia katakan dalam Yohanes 14, kita buka bersama. Dalam Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hanya Yesus, saudara, jawaban dalam kehidupan kita supaya kita dapat kembali kepada Bapa. Berarti Allah mau kita masuk ke dalam surga, saudara, dengan mengikuti Yesus sebagai standarnya Allah, sebagai modelnya Allah. Tentu ketika kita memiliki anak-anak kita, saudara, kita harus menjadi contoh yang baik, kita harus menjadi model yang baik, supaya justru anak kita menjadi baik juga. Begitu juga dengan Allah. Allah mau kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, bukan dengan standar lagi manusia dalam dunia ini, saudara, tetapi standar yang lebih tinggi levelnya, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah Allah, karena Yesus adalah anak Allah, karena Dia tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Perhatikan baik-baik, saudara, bahwa standar itu sangat tinggi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, maukah kita pada akhir kehidupan dunia ini, saudara, kita boleh kembali kepada Bapa kita setelah kita dipisahkan keberadaan yang begitu jauh, saudara? Kalau kita mau, kalau kita ingin, masih banyak PR yang harus kita kerjakan dalam dunia ini, saudara. Kita tidak bisa hanya bersantai-santai. Kita harus berusaha supaya hidup kita serupa dengan gambarnya Allah. Ada standar yang Allah berikan, dan Yesus adalah standar yang sempurna, Bapak. Jadi dalam kehidupan kita, kita perlu memupuk kehidupan kita, saudara, membentuk karakter Kristus itu nyata lewat hidup kita. Bukan hanya pribadi kita, tetapi dengan karakter yang kita bentuk itu, saudara, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Firman Tuhan banyak disampaikan, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kalau kita mau menjadi serupa dengan gambar Allah, harus ada harga yang dibayar, harus ada pengorbanan yang dibayar dalam kehidupan kita, saudara. Dan semua itu harus kita perjuangkan. Kembali kita lihat dalam Matius yang ke-16. Matius 16 ayat ke-24 sampai ke-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Saudara, ada harga yang harus dibayar. Jangan sia-siakan nyawa kita di dalam dunia ini, saudara, di dalam kebinasaan. Kalau kita mau mempunyai hubungan yang baik, harus ada timbal balik. Betul, saudara? Hubungan suami istri kalau mau harmonis, harus saling melengkapi. Hubungan orang tua dengan anak, kalau mau damai, harus saling pengertian. Hubungan menantu dengan orang tua, begitu sebaliknya menantu dengan mertua, saudara. Kalau
supaya sama-sama dapat cuan. Betul saudara? Ya, ada yang kita berikan, ada yang mereka terima. Begitu juga ada yang mereka berikan, tapi juga ada yang kita terima. Harus ada timbal balik, saudara. Jadi apa? Kalau mau itu terjadi, bukan hanya keinginan belaka, betul saudara? Bukan hanya mau ini dong, mau itu dong. Tapi segala sesuatunya akan terjadi kalau ada komitmen. Komitmen menjadi dasar dalam setiap hubungan. Komitmen menjadi dasar dalam setiap apa yang mau kita capai. Betul saudara? Sebuah ilustrasi yang sangat mudah saudara. Ketika seorang anak ya ingin mendapatkan nilai yang sangat baik, dia katakan sama mamanya, "Mah, aku mau dong dapat nilai yang bagus. Aku mau dong seperti teman saya misalnya namanya Theo ya saudara. Nilainya 100, nilainya 90. Aku mau." Tapi kalau dia hanya mau, dia hanya ingin, cuma gak ada usaha, bisa gak saudara? Ya gak bisa. Dia harus komitmen, saya mau, berarti saya mau belajar. Berarti saya mau ada usaha. Kalau dia hanya mau doang, saudara mulut doang ingin, mau iya, sampai akhir semester pun nilainya gak bakal dapat bagus, percuma. Yang ada apa saudara? Mamanya gak ngomong. Lu ya cuma ngomong doang, mau nilai bagus. Tapi omong, ya saudara, omong doang. Berarti apa saudara? Keinginan tanpa ada usaha, keinginan tanpa ada komitmen adalah nol besar. Tidak ada artinya saudara. Tidak ada gunanya. Harus ada komitmen dalam kehidupannya. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan untuk mendapatkan nilai 100. Apa saudara? Pengorbanan dari anak ini saudara. Yang pertama, waktu bermain. Yang biasanya waktu bermain dia ya saudara ya sekarang sudah jarang ya. Saya lihat kalau sore hari anak-anak kutu-kutu keluar dari rumah main di pinggir rumah ya, sekeliling komplek. Jarang. Sekarang apa sih permainan mereka? Gadget, laptop, PC, sibuk, ya bisa berjam-jam tanpa waktu. Dan itu yang harus mereka korbankan. Waktu bermain akan dipangkas. Nyaman? Gak nyaman bagi dia, capek. Tapi itu yang harus dikorbankan. Waktu tidur, waktu istirahat. Mungkin yang biasanya pulang sekolah, sudah capek di sekolah ya, pulang santai. Mandi, makan, main, nonton. Makan malam, tahu-tahu udah malam, main lagi tidur. Yang biasanya mungkin waktu tidurnya jam 10, jam 11. Karena ada komitmen mau nilai bagus, dia akan memberikan waktu yang terbaik. Mungkin dia akan menambah waktu belajarnya, bisa sampai tengah malam. Ada yang dikorbankan saudara, ada yang hilang dari kesukaan anak ini. Tetapi ada sesuatu yang akan dia dapat saudara. Amin. Dia akan mendapatkan nilai yang baik. Ada hasil dari usahanya. Saya tidak percaya saudara, kalau anak yang sudah belajar tidak dapat yang nilai yang baik, minimal yang 80 saudara, saya tidak percaya. Kecuali beberapa anak yang mungkin ada kekurangan saudara. Tetapi ketika dia akan berusaha, dia sudah mengorbankan, dia sudah berkomitmen, pasti dia akan mendapatkannya saudara. Sudahkah kita berdoa setiap hari?
pribadi kita masing-masing. Tanpa ada kerinduan, tanpa ada komitmen, hubungan kita dengan Allah tidak akan tercapai. Harus ada usaha, saudara. Firman Allah datang kepada kita, kita harus mengambil langkah yang tepat. Kita harus berkomitmen. Tunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini, saudara. Dan kita boleh menjadi saksi. Dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu di dalam keluarga kita. Kembali pada kebaikan Allah yang tidak memutus hubungannya dengan manusia. Karena Allah adalah kasih. Karena kasih Allah yang besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Karena kasihnya yang begitu besar, Dia selalu mencari cara. Dia mengirimkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Tetapi saksi itu bukan hanya dalam kehidupan orang-orang yang mungkin dia disebut hamba Tuhan, pembicara. Tetapi kita sebagai umat Allah pun kita harus menjadi saksi. Dimulai dari ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita, saudara. Kasih Allah, karakter Allah tidak pernah berkesudahan. Kita lihat dalam Matius 22 ayat yang ke-37. 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kita harus memiliki kasih kepada Tuhan, saudara, supaya kerinduan Allah dalam kehidupan kita dapat digenapi. Allah begitu mengasihi bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Sekalipun bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang bebal, tegak-teguk, sulit diomongin, tidak mau sadar. Sekali dia marah sama Tuhan, dia menyembah patung. Bentar baik lagi, dia marah, dia menyembah lagi. Tidak pernah puas, saudara. Sekalipun bangsa Israel memiliki sifat yang tidak baik, tapi Allah tetap mengasihi. Allah tetap menjaga hubungan itu, saudara. Kita lihat dalam Hosea yang kedua, Hosea yang kedua ayat yang ke-18 sampai 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Luar biasa, saudara. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Bahkan apa? Bangsa Israel digambarkan menjadi istrinya. Luar biasa loh, saudara, kalau kita perhatikan dari Hosea yang pertama ini, bagaimana Allah memanggil Hosea. Allah menyuruh Hosea untuk apa? Untuk menikah dengan wanita Sunda bernama Gomer. Sifat dari wanita Sunda ini tidak dapat dirubah, saudara. Begitu sulit. Tetapi ketika Hosea mendapatkan perintah dari Allah, dia tetap melakukannya.
dia tetap mengasihi istrinya. Hosea itu menggambarkan kehidupan dari Allah, dan Gomer menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang selalu menolak didikan Tuhan. Tetapi Allah kita luar biasa. Dia tetap mengasihi bangsa Israel. Amin, saudara. Meskipun dalam kehidupan kita ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, sekalipun dosa yang telah kita perbuat, tetapi ingat bahwa Allah menghargai hubungan dengan kita, dan kita pun harus menghargai Allah. Kita harus menghormati Allah. Kasih Allah tidak pernah memikirkan timbal balik, saudara. Kasih Allah tidak berkesudahan dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai saat ini. Dia tidak pernah menunggu umatnya berbuat baik kepada dia. Dia tidak pernah menunggu manusia memberi buat Tuhan. Kasih Tuhan tanpa batas dalam kehidupan umat-umat yang percaya, saudara. Amin. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran, hidup di dalam kasih. Dan kasih itu harus mengalir. Hubungan itu harus baik. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita, saudara. Kalau kita memiliki karakter Kristus, hidup di dalam kasih, maka kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Betul, saudara? Ya dong. Kalau kita punya kasih, masa kita mau menyakiti mereka, ya saudara? Kalau anak kita yang lucu, yang baik, yang penuh dengan kasih, sekalipun dia bandel, saudara, disuruh bobo nggak mau, apakah kita langsung marah? Enggak, karena kita mengasihi anak kita. Kita sayang, maka kita akan melindungi, saudara. 1 Korintus yang ke-13 1 Korintus yang ke-13 ayat yang ke-7. Firman Allah tentang kasih, saudara, dikatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Kasih menutupi segalanya, saudara. Jadi ayo mari yang sudah mulai kehilangan kasih itu, ya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ayo kembalikan kasih itu dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kasih itu pudar. Tetapi firman Allah apa? Kasih menutupi segala sesuatu. Ayo, bapak-bapak, suami-suami, angkat kepala kita. Sebagai seorang suami, kita harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Ya? Kita harus melindungi keluarga kita. Kita harus menjaga keluarga kita. Yang terutama dekat kepada Allah. Sudah berapa banyak kalau kita perhatikan di luar sana, saudara, keluarga-keluarga zaman now, ya, berapa banyak kasih yang sudah hilang. Berita-berita perceraian di mana-mana. Tapi kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita memiliki kasih itu. Bukan hanya para suami, bukan hanya para bapak-bapak, tapi juga para istri. Kita harus menyadari bahwa fungsi kita dalam keluarga adalah sebagai penolong. Kita harus mendukung keluarga kita, suami kita. Ketika dia lemah, kita kuatkan. Ketika dia sakit, kita menjaga, menolong.
setia kepada Tuhan, supaya keluarga kita tetap dekat kepada Tuhan. Ya, jangan baju taruh sembarangan. Wah, kita ngoceh ya saudara ya. Habis mandi anduk ya. Saya mengerti saudara ya, ibu-ibu ya. Saya tahu perasaannya bagaimana. Kita sependeritaan saudara, tetapi kita juga sependeritaan di dalam Tuhan. Kita adalah wanita yang berharga di dalam Tuhan. Amin. Kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai penolong di tengah keluarga. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang di luar sana. Ya, jangan kita melihat, waduh, ketika dalam susah, ada orang lewat, ya, pria-pria yang ganteng, yang mapan, kecantol. Jangan saudara. Tapi kita harus katakan tidak. Begitu juga suami ya. Haleluya, di sini juga ada banyak bapak-bapak saudara. Bahkan ada keluarga yang sebentar lagi memasuki keluarga yang baru. Ingat, jangan kita terpengaruh dengan orang-orang di luar sana. Kita harus punya komitmen di dalam keluarga kita. Amin. Karena itu yang Allah mau. Ada di antara kita juga sebagai ada pemuda-pemuda, ya. Ketika kita menjalin hubungan dengan pacar kita, hati-hati ya. Kita boleh pacaran, justru kita harus pacaran supaya kita saling mengenal, saling tahu apanya, pribadinya, ya, pribadi loh, bukan fisiknya. Amin saudara. Harus kita pegang komitmen di dalam kita mengiring kepada Tuhan, di dalam kita membangun keluarga, supaya kehidupan kita tidak terjerumus ke dalam dosa saudara. Para ibu-ibu mertua, halo, ya, banyak nih ibu-ibu mertua di sini. Saya juga punya mertua saudara. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Sudah menganggap mereka sebagai anak kita, karena dia juga mengasihi anak kita sendiri saudara ya. Jadi kita harus menjaga hubungan itu semuanya menjadi baik di mata Allah. Kata yang keluar, pengucapan maaf, minta maaf, saling memaafkan, jangan kita lakukan hanya karena mau damai dengan suami atau istri kita, atau anak-anak kita, atau menantu mertua kita. Tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka, kita lakukan karena kita juga takut kepada Allah. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih harus datang dalam hati yang terdalam saudara, sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita harus membangun hubungan yang vertikal dengan Allah, tetapi kita juga harus membangun hubungan dengan sesama kita, dengan gereja Tuhan, dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga kita. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita mau berkemenangan sampai akhir kehidupan kita, kembali kepada Bapa yang kekal saudara.
mengalir dalam kehidupan kita. Berkat jasmani kita dipenuhi, terlebih berkat rohani kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, saya mencatat bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Ketika ada komitmen itu, saudara, maka apa yang kita lakukan bukan berasal dari pikiran kami, saudara, tetapi karena kasih yang meluap. Karena kita kasih Tuhan, maka kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan, maka kita mau membangun hubungan dengan sesama kita. Karena kasih Tuhan, kita mau membangun hubungan dalam keluarga kita, sehingga kita dikuatkan dalam Allah. Intisari yang ketiga, saudara, saya mencatat bahwa ada pengorbanan untuk mendapatkan keselamatan. Dari komitmen timbul adanya kasih, maka ada pengorbanan yang harus hilang dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan dunia harus diputuskan. Hubungan kita dengan maut harus diputuskan. Ingat, saudara, bahwa sekalipun kita tidak berdosa, kita sudah memiliki dosa asal itu. Kalau kita tidak memperjuangkan itu sampai akhir kehidupan kita, iblis katakan sampai bertemu, ya. Haleluya, saudara. Tapi kita mau Tuhan yang mengatakan kepada kita sampai bertemu di rumah Bapa yang kekal. Amin, saudara. Pulihkan hidup kita, bangkitkan semangat kita. Komitmen itu nomor satu dalam kehidupan kita. Di dalam kita membangun sebuah hubungan yang kekal. Mari, saudara, kita mau menjaga hubungan yang sangat mahal itu, saudara, dari hati yang penuh dengan kasih. Kalau Anda mau dan mau berkomitmen untuk menjaga hubungan itu, minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya jalan keselamatan kita. Karena hanya Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup memulihkan luka yang ada di hati kita, saudara. Hanya Dia yang sanggup membawa kita kepada kekekalan. Mari, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hal yang mudah ketika saya juga menyampaikan firman Tuhan. Karena saya juga masih terbuat dari daging, saudara. Kita ini masih makhluk yang sama. Masih makhluk yang sama di dalam dunia ini. Harus berjuang. Amin, saudara. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Mau hidup kita dipulihkan oleh Allah. Mari, saudara, saya coba sebagai berdiri. Haleluya, Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap keberadaan kita, saudara. Saya tidak tahu keberadaan saudara pada saat ini dalam hubungan dengan Allah, di dalam hubungan dengan manusia, di dalam hubungan pasangan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, begitu sebaliknya, dan mertua dengan menantu, dan juga sebaliknya. Tetapi Allah hanya berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mau kembali kepadanya. Tangannya tetap terbuka, saudara. Tangannya tetap menanti. Kembalilah kepadanya. Hanya Tuhan jawaban dalam kehidupan kita, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala beban masalah kehidupan kita. Harus ada komitmen dalam kehidupan kita, saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan seraya besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup menentukan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya hanya kepadamu Bapa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Kami hanya mau berserah kepadamu Bapa. Ubahkan hidup kami. Haleluya. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapan-Nya. Kita hanya mau mengatakan bahwa Allah, Tuhanku, Yesusku, Engkau yang mampu mengubahkan segala air mataku Bapa. Hanya Engkau yang dapat memulihkan hatiku Tuhan. Aku percaya ketika kami boleh memberikan hati kami untuk dipulihkan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan mengangkat segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Pada pagi harinya, pada pagi hari ini saudara, mari kita hanya berdatang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berkomitmen untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Karena kami rindu Tuhan, di akhir kehidupan kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa kami dalam surga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Bapa, hamba datang di hadapan-Mu, membawa seluruh sidang jemaat Allah GPDI Marturia, bahkan mereka yang mendengarkan melalui online Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kehidupan kami tidak lepas dari segala masalah. Tetapi Tuhan, kami hanya mau memandang kepada salib Kristus. Kami hanya mau mendapatkan kemenangan daripada Engkau Bapa. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang mencurahkan berkat-berkat yang melimpah Bapa. Ada pemulihan terjadi, khususnya Bapa pada pagi hari ini. Hamba berdoa terbeban bagi hubungan keluarga
sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah berbicara Tuhan pada pagi hari ini, tetapi Tuhan, Roh-Mu tetap bekerja. Tetap Tuhan menegur setiap hati kami Bapa. Jangan biarkan kami menjadi bangsa Israel yang tegak tengkuk Tuhan, menjadi orang-orang yang bebal Tuhan. Tetapi Tuhan, kami boleh menyadari betapa besar kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap membangun hubungan itu Tuhan Yesus. Dan hubungan itu sungguh mulia. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita selalu mempunyai kasih di tengah-tengah keluarga maupun di lingkungan kita yang berada, sehingga kasih itu terus turun menurun akan ada di dalam keluarga kita. Saya juga ingin mengatakan bahwa akhir-akhir dunia ini yang semakin hari semakin tua, dan kita melihat pengajaran-pengajaran yang begitu mengerikan, saudara kasih. Kalau saya boleh mengikuti seminar kemarin, akhir zaman yang begitu menakutkan. Sebab dari itu firman Tuhan pada hari ini diajarkan, biar kita mempunyai hati kasih. Kita mempunyai kasih karena kita belajar dari Kristus yang menurunkan kasih itu. Kasih yang tidak pernah minta kembali, kasih yang tidak pernah meminta kita untuk balas seperti apa. Biar dengan tubuh yang ada kita mau kembalikan untuk melayani Tuhan. Pengajaran-pengajaran di dunia ini, akhir-akhir ini, kita sudah melihat melalui sistem yang ada begitu mengerikan. Kalau kita di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua, kalau kita tidak mengajar anak-anak kita sampai mati, cucu-cucu kita, itu sangat-sangat mengerikan. Satu hari ketika kita juga di gereja akan membuka, kita akan memberikan pelajaran itu supaya jemaat-jemaat yang ada boleh melihat bagaimana keadaan dunia ini yang sudah makin hari semakin jahat. Biar saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita akan teguhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kejahatan yang tidak baik kita akan buang semua itu. Mari saudara, saya ulang bersama bagi berdiri, kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Berterima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita ada pujian yang mengatakan, kami memuji Tuhan. Jika
Tuhan, terima kasih. Akan hamba juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan pada pagi hari ini yang melayani puji-pujian, singer, pemain musik, overhead, sound system, penyambutan, bahkan yang merekam Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu kebutuhan mereka Tuhan. Engkau yang tahu pekerjaan mereka. Engkau yang balas mereka Tuhan, mereka yang sudah datang untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah memberi Tuhan, kiranya Engkau membalas mereka Tuhan, karena mereka melakukan pekerjaan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa Tuhan buat pekerjaan, bisnis mereka, rumah tangga mereka, orang tua mereka, anak cucu menantu Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Bahkan mereka boleh melihat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang di luar yang tidak percaya kepada Engkau, karena mereka semua adalah menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba tetap berdoa untuk acara Natal tanggal 24 Desember Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, tangan kuasa-Mu yang hebat, tangan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau tahu Tuhan, kalau kami ada keluarga besar GPDI Marturia, kami mau melayani Engkau. Biar Tuhan setiap kali satu persatu Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji, kami mengagungkan kebesaran Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Bapa. Akan berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang senantiasa melindungi dan menjaga Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami tetap kuat Tuhan, sehingga keuangan yang ada Tuhan tidak sampai terpuruk. Kami percaya anak-anak-Mu yang ada di dalam Engkau, ada perlindungan Engkau Tuhan, senantiasa kami boleh dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemulihan, kekuatan, kesehatan datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba mau berdoa untuk terima berkat anugerah dari Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari